sesungguhnya sholatku harus lillahi ta'ala. Sholat kita sholat agar anak kita lulus ujian nggak boleh. Bukan sholat untuk ujian anak, sholat untuk bisnis untuk suami. Itu Jangan enggak, seperti harus itu. lillahi ta'ala. Setelah sholat untuk lillahi ta'ala, Berdoa. setelah itu berdoa boleh. untuk anak, untuk suami Itu boleh, itu dianjurkan, ada caranya. Nah itu boleh, doa itu boleh bahasa kita. Ya, doa untuk anak agar bisa lulus ujian. Anak. Sebenarnya kalau saya itu kan pendarahan biasa, pendarahan kecil istilahnya. Sehingga nanti darah itu akan ngumpul dengan feses. Ibu tahu feses? Nggak tahu ya. Feses itu daun pepaya kita makan terus kemudian muter. Ya itu. Udah ya itu. So gaya feses. Taunya feses. Lo yang ini jangan dimakan. Bukan, ini ngomongin itu contoh aja. Itu tuh BAB itu, Bu. Ibu serius. Itu BAB. dijamu atau langsung dimakan ke pepaya? Lanjut Ustaz. Tarik, Tarik. Oke, ayo Mbak maju ke depan. Silakan. Baju baru ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ciamis. Namanya? Nggak apa-apa, santai. Rani. Rani dari Ciamis. Ya. Kenapa Teh Rani? Ini badan saya lemas. Maaf ya Bu, ini kayak nenek-nenek katanya itu udah kayak nenek-nenek badan gak ada lemas, tenaga. Ya. Kayak nenek-nenek berasanya seperti nenek-nenek. Emang sudah pernah jadi nenek? Ya ini badannya lemas, gak ada tenaga. Agak deket. Ya. Usianya berapa? 28. 28 tahun. Sudah menikah belum? Sudah menikah. Ya. Lemes gitu, nggak ada energi gitu. Iya. Udah ke dokter, saya udah di ronsen, tadinya udah nggak ada apa-apa. Terus saya di USG nggak ada, ini suka panas ini. Bentar, ini alasan di USG kata dokter kena. Sorry maaf, sebentar dulu. Ya. Alasan di USG itu berarti kan harus ada pemicunya kenapa harus di USG gitu ya, yang dirasa sebelumnya. Masa lemas aja langsung di USG? Kan ini ada panas. Tadinya lemes doang gitu ininya. Saya pegang aja ya, kayaknya lemes juga megang mikrofonnya berat ya. Ini udah lemes ini nggak tahu. Lemes aja ini badan. Terus saya pulang ke sini dari Lampung. Sebentar. Tadinya lemas doang. Ini belakang terus USG gimana ceritanya? Panas ke sini. Saya takutnya dari perut ada masalah gitu. Saya pergi di USG tapi nggak ada masalah. Ya. Oke, Terus saya dikasih tahu disuruh ke Ruqyah aja katanya. Kata siapa tuh? Kata dokternya. Udah bingung dokternya katanya ini nggak ada keluhan apa-apa gitu. Ya. Terus Lampung tadi apa? Tadinya saya di Lampung. Oh, akhirnya pulang ke Ciamis. Iya. Oke. Terus di sini semuanya jadi terasa ini sakit. Makin sakit. Iya. Ini panas. Kalau ini apa ya, ini bokong ya. Ini. Iya betul. Iya panas kesini kayak di apa ya, diikat gitu ya. Oke. Di kaki kiri. Terus akhirnya di Ruqyah? Iya udah 3 kali sih di Ruqyah. Kata yang sebentar, Ruqyahnya kayak gimana? Ya dikasih itu aja ngaji ya di Kediri gitu. Katanya ada ilmu dari keturunan, kata yang Ruqyahnya sama apa ilmu sihir, katanya nggak tahu tapi saya ya udah aja gitu. Udah 3 kali sih ya itu di Ruqyahnya. Oke, tapi belum ada perubahan. Iya, malah ini sakit. Ini badan malah tambah sakit. Ya. Ini malah ini kalau dikasih itu sakit kepala ya. Tadinya nggak pernah saya dikasih sakit kepala kayak itu kalau tidur kayak itu kayak gitu enggak. Oleng. Iya, oleng. Ya. Takut saya suka ada takut. Oke. Ustaz pernah menyampaikan di sini sih ketika sakit terus dibaca-bacain walaupun bacaannya ayat Al-Qur'an tapi tidak karena Allah justru
Bisa menambah. Justru menambah Bisa penyakitnya. menambah. Iya. Ya bukan yang salah bukan ayat Al-Qur'annya. Ayat Al-Qur'an nggak akan ada yang salah. 100% betul. Cuma niatnya aja kita proses manusia membacanya kan, itu. Ya, manusia kan aneh-aneh orangnya. Jadi kita manusia itu memang senang aneh-aneh. Jadi nanti ada Al-Qur'an potong ini, sambungin, nggak karu-karuan. Biar untuk apa? Untuk begini. Ada yang seperti itu ada. Ayatnya diambil dari sini, disatuin jadi untuk pengobatan untuk ini, gitu. Ya, ada yang seperti itu. Padahal yang Ustaz ajarkan di sini adalah kalau baca Quran untuk Allah. Iya, berbuat amal soleh, ya. ketika terjadi sesuatu kita berdoa dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Itu gitu Ustaz ya? Iya. Iya. Jadi ini wajar ketika terjadi walaupun dibacain justru jadi tambah sakit. Iya, ya normal, makanya ada sesuatu, makanya harus tahu, harus mau belajar ya. Orang itu harus mau belajar. Jangan menjustifikasi sesuatu yang dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu menjustifikasi sesuatu, itu jadi fitnah karena tidak tahu. Ya, dasarnya harus seperti itu. Jadi sama seorang pejabat, ada seorang rakyat itu umpamanya ngomong sesuatu dan omongannya itu pejabat itu belum pernah dengar, ya dia harus dengerin. Bukan karena dia pejabat terus dia itu nggak mau dengerin, ya salah. Maksud saya, kalau ilmu itu tidak pernah dia tahu, itu dengerin dulu. Dengerin dulu, gitu. Jadi jangan menjustifikasi sesuatu yang dia tidak tahu sebenarnya. Dia tidak tahu dalilnya mana, sehingga itu menjadi salah. Nah, kenapa bacaan Quran itu harus hati-hati? Karena kalau istilah saya senantiasa mengajak lillahi ta'ala, sebenarnya gampang kok, di dalam Quran itu sudah ada. Dalam surat Al-An'am 162 itu ceritakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini harusnya mengetahui bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabbul Alamin. Berarti yang dicari, arti dari ayat ini adalah akhirat. Tidak ada duniawi, hanya untuk Allah. Itu harus nomor satu diketahui. Nah, kalau kita itu menerangkan satu-satu, sesungguhnya sholatku harus lillahi ta'ala. Sholat kita sholat agar anak kita lulus ujian nggak boleh. Bukan sholat untuk ujian anak, sholat untuk bisnis suami. Itu jangan seperti harus itu. Lillahi ta'ala. Setelah sholat untuk lillahi ta'ala, setelah itu berdoa untuk anak, untuk suami, itu boleh, itu dianjurkan, ada caranya. Nah, itu boleh. Doa itu boleh bahasa kita. Ya. Doa untuk anak agar bisa lulus ujian, anak bisa mendapatkan jodoh. Boleh pakai bahasa kita. Doa agar bisa dikeluarkan jin dari tubuh, doa. Kan begitu. Kalau baca ini berapa kali malam apa? Nah, itu nanti ada keistimewaan. Bagi orang yang teman-teman kita yang golongan tertentu memang itu ada seperti itu. Itu keistimewaan. Tapi kalau kita harus lurus, lillahi ta'ala aja cukup. Kemudian ibadah, sudah sholat, ibadahku. Ibadah kita ambil salah satunya adalah baca Quran. Baca Quran itu harusnya ya sama lillahi ta'ala. Harus ngikutin ayat ini. Nah, kalau kita baca Quran niatnya bukan lillahi ta'ala, hanya untuk duniawi, ya nggak apa-apa, silahkan. Silahkan, maksudnya saya sebagai seorang manusia menyilahkan. Tapi kalau ditanyain gimana nanti itu dapatnya? Lah kalau kamu ambil untuk duniamu, akhiratmu nggak dapat. Akan dapat dunianya aja. Akhiratmu kosong karena niatmu baca Quranmu hanya untuk dunia. Itu harus difikirkan. Seperti terjadi ini akhirnya efeknya kebalikannya justru. Iya, makanya kalau kita itu memang betul mengajarkan kalau sudah baca Quran udahlah lillahi ta'ala aja. Jangan ambil surat-surat tertentu. Enggak, semua ayat dalam Quran baik. Loh kan gampang ya. Berulang kali kita mengatakan seperti itu ya. Datang bareng siapa? Mama dampingin deh Mama dampingi. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup? Ya, ini pertama sakitnya itu udah mau 2 tahun ini sakitnya. Umur berapa? Mau 2 tahun sakitnya. Sudah 2 tahun ini? Iya. Itu yang pertamanya saya kerasa ini berat sama ini kayak jangan dibeku. Ngomong ini, sebut apa ya? Apa tuh ya? Sama tengkuk. Kepala belakang. Ya. Terus tenang naon Sunda we Sunda. Terus ini ini aja dulu. Ya. Sudah itu aja. Ini mata suka kayak ada apa ya? Ini rapat gitu saat. Rapat susah buka mata. Rapat apalagi itu. kalau pas tidur ya susah banget ya.
Iya lagi. Bukan pas lagi ngantuk, bukan ya? Berat Ya, gitu? Iya, Oke. tapi kadang hilang ke sendirinya gitu. Ya udah. Yang saya bingungin ini kalau saya lagi keserang badan saya pas matahari terbit, badan saya udah nggak ada tenaga.